Sekelompok perampok bank yang diburu. Mereka berusaha melarikan diri bersama uang jarahannya. Mereka bertujuan ke arah Meksiko, keluar dari yurisdiksi penegak hukum. Namun mereka tersesat ke sebuah kota yang tak pernah mereka ketahui. Kota yang bersahaja, kehidupan masyarakatnya tertata rapi dan tidak mengenal kekerasan. Para penduduk kota adalah orang-orang yang sangat taat dan rajin beribadah. Para bandit itu diterima dengan baik di sana. Mereka mendapat perawatan dokter dan juga perlindungan. Serif kota tidak pernah mempertanyakan asal-usul mereka. Tapi penjahat tetaplah penjahat. Mereka mulai membuat kegaduhan di kota tersebut. Dan kejadian berikutnya benar-benar tidak pernah bisa mereka bayangkan. Mereka bertemu dengan para penjahat legendaris di masanya. Tanpa memperpanjang spoiler, mari kita mulai bahasannya. Sebuah geng koboi yang dikenal dengan nama Blackjack Gang memasuki kota Sweetwater dan bersiap melakukan aksinya. Pemimpin mereka adalah seorang pria kejam bernama Jack Smith yang lebih dikenal sebagai Blackjack Britain. Sonny yang paling muda di antara mereka terlihat memperagakan keahliannya pada sekelompok bocil. Hal itu membuat pamannya Kevin menjadi kesal dan menegur perbuatannya. Setelah membagi posisi, mereka pun mulai masuk ke bank di kota tersebut. Everybody, grab a ceiling. Open the safe. Di luar, Sonny melihat seorang wanita cantik. Dia tidak tahan untuk tidak menegurnya. Perempuan itu bernama Dolly Sloan. Sonny mengenalnya sebagai seorang wanita yang punya kedekatan dengan Doc Holliday menurut sebuah biografi yang sering dibacanya. Seorang wanita penjudi yang cukup terkenal. Namun tanpa diduga-duga, sepasukan tentara jas biru mendatangi kota tersebut. Para bandit yang menjaga di atap pun mulai bersiap. Kepanikan membuat salah seorang anggota geng menjadi gugup dan menembak. Terjadi perang bedil-bedilan di kota tersebut. Dolly Sloan yang tadi bersama Sonny tertembak. Sonny berusaha membantunya, tapi sayangnya dia tidak bisa bertahan. Para bandit tersebut berusaha melarikan diri, meninggalkan kota tersebut secepat dan sejauh mungkin. Sonny berusaha membawa salah seorang anggota mereka yang tertembak. Di luar kota mereka berhenti untuk memeriksa kondisi. Beberapa anggota mereka tertangkap. Namun sheriff dan para deputi masih mengejar. Jack memutuskan untuk melanjutkan pelarian. Mereka bertujuan keluar dari yurisdiksi penegak hukum hingga ke Meksiko. Setelah sehari berkuda, akhirnya Luwak yang tertembak tak kuat lagi. Dia terjatuh dari kuda. Luwak meminta Jack untuk menghabisinya. Kematian yang cepat akan lebih nyaman dibandingkan terjemur dan diincar oleh burung pemakan bangkai. Namun tak satu pun dari anggota Blackjack yang mau memenuhi permintaan Luwak. Sonny yang kasihan dengan orang tua itu berusaha menenangkannya. Luwak akhirnya meminta Sonny mencabut pistol dan menyelesaikan penderitaannya. Itu adalah pertama kalinya Sonny membunuh orang. Dia sangat terpukul, namun tak ada kesempatan mundur. Sheriff masih memburu mereka.
Mereka meneruskan pelarian dan memacu kuda sekencang-kencangnya. Sayangnya kuda yang membawa hasil jarahan mereka tertembak. Tak ada kesempatan untuk menyelamatkan uang itu. Mereka terpaksa meninggalkannya dan meneruskan pelarian. Tiba-tiba datang kabut yang amat tebal. Mereka meneruskan perjalanan tanpa bisa melihat arah. Mereka memasuki sebuah gua di bawah bukit batu. Suasananya sungguh mencekam, tak ada satupun yang bersuara. Ketika mereka sampai di ujung gua, mereka melihat daerah yang tak pernah mereka datangi. Jack memutuskan untuk meneruskan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah jalan setapak. Jack membawa kelompoknya untuk menelusuri jalan tersebut. Mereka melihat sebuah pemandangan yang cukup aneh. Seorang Indian tua yang duduk di depan sebuah pintu gerbang. Mereka tak menggubris si Indian tua dan terus menelusuri jalan itu. Mereka akhirnya sampai di sebuah kota kecil. Kota kecil itu terlihat rapi dan bersahaja. Seorang pria kurus dengan bintang serif di dadanya menyambut kedatangan mereka. Jack berbohong dengan mengatakan bahwa mereka adalah sekelompok pengembara yang baru saja diserang oleh suku Indian. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Forrest. Dia adalah serif di kota kecil yang dinamakan sebagai Refuge. Forrest menerima Jack dan kawan-kawannya, kemudian mempersilahkan mereka untuk beristirahat sementara di kota itu. Namun serif meminta agar mereka tidak mengeluarkan kata-kata kasar selama berada di kota itu. Seorang gadis membawa anggota Blackjack yang terluka untuk dirawat. Dr. Wood sebagai satu-satunya dokter di sana merawat orang-orang yang terluka dibantu oleh Rose, gadis yang tadi membawa mereka. Di bar, Jack mengatakan pada Kevin bahwa Refuge ini terlihat aneh. Mereka tak melihat ada yang membawa senjata di kota ini. Bahkan Sheriff Forrest dan Deputi Glenn sebagai penegak hukum juga tak dipersenjatai. Mereka mulai memikirkan untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Di sisi lain, Sheriff Forrest juga membicarakan tentang kedatangan Jack dan kelompoknya dengan Dr. Wood dan beberapa orang lainnya. Glenn merasa mereka harus berhati-hati karena sepertinya kedatangan Jack dan kelompoknya akan membawa kekacauan di kota mereka. Jack melihat Dr. Wood dan menemuinya. Dia memperkenalkan diri sebagai Jack Smith dan mengucapkan terima kasih atas bantuan sang dokter kepada anak buahnya. Dia menawarkan Dr. Wood untuk minum bersama mereka di bar. Namun sang dokter mengatakan bahwa dia sudah lama berhenti mengkonsumsi alkohol. Jack merasa bahwa dia pernah bertemu dengan Sheriff dan Dr. Wood, tapi dia tidak benar-benar mengingatnya. Menjelang malam terdengar suara lonceng berdentang. Mereka melihat warga kota bergegas menuju gereja yang ada di sana. Pemilik bar juga mengatakan bahwa dia harus ke gereja sekitar 1 jam ke depan. Satu jam kemudian mereka selesai dari kebaktian di gereja. Sonny menemui Ross yang sudah menarik perhatiannya dari awal pertemuan mereka. Dia memperkenalkan dirinya dan terlihat berusaha mendekati gadis itu. Kevin yang melihat hal itu mendatanginya. Hey, Sonny! Kevin mengatakan bahwa dia juga tertarik kepada Ross. Sonny yang berusaha menghalanginya malah mendapat sebuah pukulan. Sheriff Forrest mendatangi mereka, tapi Kevin mencabut senjatanya. Tapi tiba-tiba, Sonny memukul pamannya sendiri hingga pingsan. Dia menanyakan apakah Sheriff akan memenjarakan Kevin, tapi ternyata kota itu tidak memiliki penjara. Sheriff Forrest menyuruh Sonny agar membawa Kevin untuk beristirahat. Blackjack datang dan menanyakan apa yang terjadi.
Sonny membohonginya dan menceritakan bahwa Kevin terlalu mabuk sehingga tersandung dan jatuh pingsan. Keesokan paginya, Sheriff Forrest menemui Sonny dan mengatakan bahwa dia ingin agar Jack Smith menemuinya. Setelah sang sheriff pergi, Sonny mengeluarkan buku catatan biografinya. Dia melihat lukisan White Bill Hickok yang dianggapnya memiliki kemiripan dengan Sheriff Forrest. Namun White Bill sudah tewas 10 tahun yang lalu. Mendapat pesan dari Sonny, Jack Smith menemui Sheriff Forrest di kantornya. Setelah memberikan secangkir kopi kepada Jack, Forrest menyesalkan kejadian Kevin yang mabuk tadi malam dan mengganggu Rose. Dia sudah mengingatkan sebelumnya bahwa di kota itu tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Jack berjanji akan menyampaikan hal itu kepada anak buahnya. Namun dia juga melaporkan bahwa tadi malam ada yang memukul Kevin hingga pingsan. Forrest yang berada di tempat kejadian memastikan bahwa tadi malam Kevin terjatuh dan pingsan hanya karena terlalu mabuk. Di sisi lain, Kevin dan keponakannya Sonny mendatangi toko perlengkapan. Sonny menanyakan apakah mereka menjual beberapa novel biografi di sana. Pemilik toko membawa Sonny untuk melihat-lihat koleksinya. Sonny yang mengikuti pria itu tiba-tiba merasa bahwa pria tua tersebut sangat mirip dengan Jesse James yang pernah dibacanya di beberapa pemberitaan. Pria itu hanya tersenyum. Ketika mereka kembali ke penginapan, Kevin membawa banyak sekali peluru. Ternyata sementara Sonny mengalihkan perhatian pemilik toko, Kevin mencuri beberapa kotak peluru dan menyembunyikan di dalam jaketnya. Siang itu, para anggota Blackjack Gang membuat keributan. Mereka menjadi liar dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Sheriff Forrest mendatangi Jack dan menyatakan keberatannya. Namun Jack menyerah dan mengatakan bahwa Sheriff boleh menangkap anak buahnya jika merasa tidak senang. Forrest mendatangi beberapa orang yang sedang melempar pisau ke pintu gereja dan berusaha menghentikan mereka. Ketiga orang itu tak menggubris dan malah menjadikan Forrest sebagai sasaran mereka. Tiba-tiba terjadi perubahan di langit. Petir menyambar. Pria itu hangus tersambar petir dan tewas. Jack dan Kevin yang menyaksikan hal itu dari penginapan menjadi sangat terkejut. Di tengah hujan malam itu, Indian tua yang mereka lihat ketika memasuki kota Refuge muncul di tengah hujan. Kemudian dia membawa mayat pria yang disambar petir tersebut keluar dari kota itu. Di tengah malam, Sonny terbangun dari tidurnya. Dia melihat sebuah kereta kuda memasuki kota. Kereta itu berhenti di depan gereja. Seseorang keluar dari kereta dan hal itu membuat Sonny amat terkejut. Dia mengenal wanita itu adalah Dolly Sloan yang sudah tewas di Sweetwater beberapa waktu yang lalu. Si kusir mengatakan pada Sheriff Forrest bahwa dia akan diperbolehkan pulang beberapa hari lagi. Keesokan harinya Sonny menemui Dolly Sloan, namun wanita itu mengatakan bahwa dia salah orang. Sonny tak percaya begitu saja. Dia lalu mengikuti Dr. Wood yang hendak pulang ke rumahnya. Sonny mengejutkan sang dokter. Dan reaksi Dr. Wood tepat seperti yang diharapkan Sonny. Sonny mengatakan bahwa dia amat yakin kalau Dr. Wood sebenarnya adalah Doc Holliday, seorang dokter yang juga adalah penembak tercepat di zamannya. Dia juga menyadari bahwa Sheriff Forrest adalah White Bill Hickok, sementara Deputy Glenn adalah Billy the Kid. Brooks, si pemilik toko kelontong, juga sangat mirip dengan Jesse James, dan Lem si petani adalah Lefty Slide. Dr. Wood hanya tersenyum. Sonny menanyakan, jika semua teorinya benar, mengapa para penembak jitu tersebut hanya diam saja melihat apa yang dilakukan Blackjack Britain pada kota mereka. Dr. Wood tak menghiraukan pertanyaan itu. Dia malah menasihati Sonny agar tidak terlalu dalam bergaul dengan kelompok Blackjack.
Sonny masih tak menyerah. Dia mendatangi Lem si petani dan memeriksa tangan kirinya. Ternyata ada bekas peluru di sana. Tiba-tiba 2 orang anggota Blackjack datang dan merusak tanaman Lem dengan kuda mereka. Lem menjadi sangat marah dan menyerang salah seorang dari mereka. Lem menghabisi pria itu dengan cangkulnya, tapi dia terlihat amat menyesal. Dia mengatakan pada Ross bahwa 8 tahun perjuangannya ternyata sia-sia. Tiba-tiba Indian tua itu kembali muncul di sana. Lem lalu mendatanginya dengan ekspresi yang penuh penyesalan. Lem mengikuti pria misterius itu meninggalkan kota. Sonny yang penasaran berusaha menguntit mereka. Dia melihat Lem dibawa memasuki gerbang di perbatasan kota. Mereka berdua menembus kabut yang tebal di sana. Setelah itu si Indian tua hanya keluar seorang diri dan Lem tidak lagi bersamanya. Sementara itu di tengah kota kelompok Blackjack semakin beringas. Sheriff Forrest mendatangi Blackjack Britain dan memberinya ultimatum bahwa mereka harus segera meninggalkan kota itu. Jack menjadi marah dan menyerang Forrest. Ketika Jack berniat menembak Forrest, tiba-tiba kejadian itu membuat Jack menjadi ngeri dan mengumpulkan semua anggotanya di bar. Namun Sonny tak diizinkan bergabung bersama mereka. Sonny berusaha menguping pembicaraan mereka. Dia mendengar bahwa Jack berencana menjarah Refuge dan membakar kota itu sebelum meninggalkannya esok hari. Sonny menemui Ross yang sedang mendinginkan badan di danau kecil yang ada di sana. Tiba-tiba dia melihat jejak tali gantungan di leher Ross. Akhirnya Ross mengakui bahwa dia adalah wanita pertama yang tewas di tiang gantungan menurut hukum Amerika. Dia adalah Betty McCulloch, gadis berumur 19 tahun yang menghabisi ayahnya dengan pisau daging beberapa tahun yang lalu. Refuge sebenarnya adalah sebuah kota mistis. Di sini setiap orang yang berdosa diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dalam waktu tertentu. Jika mereka bisa melewati waktu dengan kehidupan normal di Refuge, maka mereka akan mendapat tempat yang lebih baik setelah kematian. Sonny mengatakan bahwa dia berencana tetap tinggal di Refuge setelah kelompok Blackjack meninggalkan kota itu keesokan harinya. Dia telah jatuh cinta kepada Ross dan ingin bersamanya. Ross mengatakan bahwa dia juga mencintai Sonny, tapi Sonny tak seharusnya berada di sana. Alam mereka sudah berbeda. Sonny lalu menceritakan rencana Jack kepada Ross. Jika Jack tak dihalangi, maka seluruh kota akan dihancurkan dan mereka akan kehilangan kesempatan untuk mensucikan diri. Malam itu Sonny diizinkan masuk ke gereja. Dia menceritakan rencana Jack Smith kepada semua orang. Namun para penembak itu mengatakan bahwa mereka diberi kesempatan di Refuge adalah untuk menahan keinginan mereka menjadi beringas. Melawan godaan untuk tidak memulai pertempuran jauh lebih berat daripada sekedar menghabisi Blackjack Gang. Sonny merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Dia meninggalkan gereja dengan membawa kekesalannya. Namun di luar dia sudah ditunggu dan dipukuli oleh anggota Blackjack. Ketika para warga keluar, Jack menyerahkan Sonny yang sudah tak sadarkan diri. Dengan perawatan Dr. Wood, Sonny akhirnya sadar dari pingsannya. Sonny mengatakan kepada Ross, jika warga kota tak mau bergerak, dia akan berusaha menghalangi Blackjack Gang seorang diri. Keesokan paginya Blackjack Gang mulai bersiap. Ross berlari menemui Sheriff. Dia mengatakan bahwa Sonny tak ditemukan di kamarnya. Ternyata Sonny sudah membulatkan tekadnya untuk menghadapi kelompoknya sendiri. Walaupun peluangnya kecil, tapi dia harus tetap berusaha.
Lonceng gereja kembali berdentang. Semua warga Refuge harus masuk ke dalam gereja. Namun Sheriff Forrest mulai ragu. Dia merasa tergugah dengan sikap Sonny. Dia tak mungkin membiarkan pria muda itu sendirian menghadapi Blackjack Gang. Dia membuang bunga tulip yang diberikan si kusir kepadanya. Forrest kembali ke kantornya dan mengambil 2 revolver bergagang gading yang disimpannya di dalam laci. Dia memakai kedua pistol itu dengan gagang yang menghadap ke depan. Itu adalah kebiasaan White Bill Hickok dalam menggunakan senjata. Ketika dia keluar, dia berpapasan dengan Glenn yang juga ingin mengambil senjatanya. Sonny terkejut melihat Forrest yang sekarang sangat mirip dengan karakter White Bill yang dibacanya. Jack yang melihat dari kejauhan juga sangat terkejut melihat kedua pistol di pinggang Forrest. Ternyata bukan hanya Forrest, Glenn dan Brooke juga sudah bersiap. Mereka berdua adalah Billy the Kid dan Jesse James. Keempat orang itu bersiap menghadapi Blackjack Gang. Jack mulai menyadari ada yang aneh, tapi mengingat jumlah mereka lebih banyak, dia tak terlalu memperdulikan hal itu. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mulai membakar kota Refuge. Mereka mengatur posisi dan siap bertempur. White Bill lalu mengulangi peringatannya agar Blackjack Britton dan anggotanya segera meninggalkan kota itu. Namun Jack mentertawakannya. Your mother's a whore. Tapi kecepatan White Bill memang sangat luar biasa. I have no mother. Seorang penembak gelap mengendap-endap dan berencana membokong White Bill. Namun tiba-tiba Dr. Wood yang tak lain adalah Doc Holliday juga muncul di sana. Kuda-kuda dilepaskan. Bedil-bedilan pun segera dimulai. The odds are getting better. Sonny yang tak pernah bertempur menjadi kebingungan. White Bill membawa Sonny menepi. Dia hanya tergores di bahunya. Sementara itu Billy kehabisan peluru. Setelah menjatuhkan lawannya, Billy berpura-pura tewas di tengah pertempuran. Tanpa ada yang memperhatikan, Billy mengambil peluru lawannya yang sudah tewas dan mulai mengisi kembali revolvernya. Kemudian, sepertinya suasana berhasil dikendalikan. Ross berlari keluar dari gereja dan mendatangi Sonny. Sayangnya Blackjack Gang belum selesai. Sonny berusaha melindungi Ross. Sebuah peluru menembus dadanya. Ross amat terkejut melihat peluru itu langsung menembus jantung Sonny. Anehnya dia sama sekali tidak merasakan sakit. Ross segera memahami bahwa Sonny sebenarnya sudah tewas dan sekarang sudah menjadi bagian dari mereka yang berada di Refuge. White Bill membuka ikat pinggangnya. Wild Bill Hickok. Namun ternyata Jack belum mati. Dia menantang White Bill berduel. Namun tentu saja dia bukan lawan dari White Bill Hickok dalam hal kecepatan. Penjahat kejam itu akhirnya tewas. Si Indian tua terlihat muncul dan mulai membawa satu persatu mayat geng Blackjack. Dia membuang mayat-mayat itu ke jurang neraka. Setelah itu dia membawa keempat penjahat legendaris tersebut ke pintu gerbang. Namun sebelum mereka masuk ke sana, terlihat sebuah kereta mendatangi tempat itu. Time to go home, folks. Aksi terakhir mereka tidak dinilai sebagai kesalahan karena mereka bertempur memperjuangkan kebenaran.
Si kusir juga menawarkan Sonny ikut dengannya. Namun pria muda itu tetap ingin berada di Refuge untuk menemani Ross melalui masa penyuciannya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi pada bahasan film berikutnya. See you guys. We search for redemption on this endless rugged